Halo semuanya. Apa kabar anak-anak semua? Kami berharap kita semua sehat dan sukacita selalu. Perkenalkan, saya Misri. Saya Misari dan pemusiknya adalah Miss Natalia. Senang sekali hari ini kami guru-guru TK Sekolah Kristen Ketapang Cibubur bisa melayani anak-anak semua di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Anak-anak, kita mau memulai kebaktian online ini. Sudah siap Alkitabnya? Dan tidak jalan-jalan lagi ya. Mantap. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Selesai. Selama bulan Oktober ini, tema kita adalah setiap profesi memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini profesinya adalah guru dan dosen. Apa sih bedanya guru dan dosen, Miss? Sama-sama pengajar sih, Miss. Tapi dosen itu sebutan di perguruan tinggi. Kalau di sekolah adalah guru. Oh, begitu. Berarti sama-sama memberi pengajaran kepada siswa, atau mahasiswa ya, Miss. Siapa di sini yang bercita-cita jadi guru atau dosen? Wah, mantap. Yuk, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan segala puji syukur. Mari anak-anak kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami akan mulai kebaktian kami secara online. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, aku anak inisiatif. Artinya,
kita tahu harus berbuat yang baik sebelum diminta melakukannya. Miss, punya pengalaman berinisiatif gak? Ada, Miss. Saya pernah pura-pura nggak dengar waktu mama dan papa minta tolong, atau saya disuruh ngerjain tugas di sekolah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, sekarang saya mau belajar langsung mengerjakan tugas-tugas di rumah tanpa disuruh. Wah, hebat! Firman Tuhan berkata di Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita harus belajar memilih yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yuk kita menyanyikan pujian ini. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu TK Kristen Ketapang, Cibubur. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ayo kita hidup kudus di hadapan Allah. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis mengutuk
lebih baik usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Bila iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertangkap, sorry lah ya. Lebih baik usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Haleluya. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, perkenalkan Cici adalah Cici Lisna, Cici dari Pos Basuta. Hari ini Cici akan memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memimpin kami, untuk kami juga telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini Cici akan memberitakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Cici akan beritakan dengan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak,
dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat peratap dan rumah gigi. Lalu berkatalah kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang seorang perwira. Nah, pada saat itu ada seorang perwira yang memiliki banyak sekali prajurit. Prajuritnya ini sangat taat kepada si perwira ini. Nah, si perwira ini saat mengatakan pergi, maka prajurit itu akan pergi. Saat perwira ini mengatakan kembali, maka prajurit itu akan kembali karena dia sangat mematuhi perintah dari si perwira ini. Karena saking taatnya, maka perwira ini sangat menyayangi dan melindungi si prajurit ini. Nah, prajurit ini adalah orang yang membantu perwira saat di medan perang. Dan saat di medan perang pun, perwira ini akan menjaga dan melindungi si prajurit ini sampai kembali ke tempatnya atau ke rumahnya dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Pada saat itu, pada suatu hari, perwira ini merasa gelisah. Wah, kenapa ya adik-adik kok bisa gelisah? Ternyata perwira ini mempunyai masalah di mana prajuritnya sedang sakit. Wah, adik-adik kalau misalkan kita sakit, biasanya kita dibawa mama papa kita kemana ya? Ya betul, kita akan dibawa mama papa kita ke dokter supaya kita kembali sembuh dan bisa beraktivitas. Pada saat itu perwira ini sudah membawa prajuritnya ke banyak tabib, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan si prajurit ini. Bahkan tabibnya sendiri sudah menyerah karena tidak dapat menyembuhkan penyakitnya ini. Pada suatu saat dia mendengar ada seorang Yahudi yang mampu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, dan melakukan banyak mukjizat. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa ya orang ini? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Pada saat itu dia percaya nih bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, karena dia sangat sayang, sangat menyayangi prajuritnya, dia tidak mau prajuritnya itu terjadi apa-apa. Nah, lalu dia berinisiatif datang kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya cuma datang ya adik-adik, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Pada saat itu dia datang ke Tuhan Yesus, tetapi di dalam hatinya dia berkata-kata, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan hambanya yang sedang sakit? Karena apa? Karena Yesus adalah orang Yahudi, sedangkan dia dan prajuritnya adalah seorang Romawi. Pada saat itu orang Yahudi menganggap orang Romawi ini adalah orang kafir. Jadi prajurit ini bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan hambanya yang sedang sakit? Nah, pada situ dia datang ke Tuhan Yesus dan dia bilang, Tuhan, hambaku sedang terbaring sakit di rumah. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkannya. Wah, dia merasa senang nih, Tuhan Yesus mau menyembuhkannya. Tetapi pada saat itu dia merasa, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan datang ke rumahku. Kenapa ya? Aku merasa tidak layak karena dia menurut tradisi orang Yahudi, orang Romawi ini adalah orang kafir. Makanya dia merasa tidak layak, perwira ini merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Maka pada saat itu dia berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata tentang hambaku, maka dia akan sembuh. Pada saat itu Tuhan Yesus kagum pada iman perwira ini. Wah, iman perwira ini sangat besar sehingga Tuhan Yesus kagum akan imannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, dia tidak pernah menyumpai iman sebesar ini. Wah, maka pada saat itu Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti yang kau percaya. Maka saat Tuhan Yesus berfirman dan berkata seperti itu, perwira ini langsung buru-buru pulang. Dia pulang ke rumah dan dia mendapati hambanya sudah kembali pulih. Wah, adik-adik, kita betapa senangnya si perwira ini melihat prajuritnya sudah kembali pulih
dan bisa kembali untuk membantu dia di medan perang dan bisa beraktivitas kembali. Ya, adik-adik, kita sudah belajar ya dari si perwira ini. Dia berinisiatif untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk dapat menolong si prajurit ini yang sedang sakit. Nah, karena dia berinisiatif untuk menolong prajuritnya ini, sehingga prajurit ini kembali sembuh. Dan jangan lupa, dia mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Dan akhirnya prajurit ini kembali sembuh. Yuk adik-adik, kita juga mau belajar ya dari perwira ini. Kita mau berinisiatif untuk menolong orang-orang di sekitar kita, baik itu mama kita, papa kita, kakak kita, adik kita, cici kita, koko kita, oma, opa, kakek nenek, semuanya yuk kita berinisiatif untuk dapat menolong tanpa kita harus disuruh dulu. Kita mau belajar seperti perwira ini adik-adik. Yuk kita juga akan membacakan ayat hafalan untuk hari ini ya, yang terambil dari Galatia 6 ayat yang 2 yang berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya adik-adik, untuk saat ini, untuk minggu ini ayat hafalan ini kita terambil dari Galatia 6 ayat 2 ya. Yuk adik-adik, kita mau sudahi untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dan kita juga mau belajar ya dari perwira ini untuk kita menjadi anak yang berinisiatif. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi seperti seorang perwira yang memiliki inisiatif untuk menolong orang-orang sekeliling kami. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Shalom adik-adik. Minggu depan adalah minggu kelima di bulan Oktober. Ada yang masih ingat setiap minggu kelima sekolah minggu Gereja Yesus Ketapang mengadakan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Minggu misi. Kita akan mengenal dan mendoakan sebuah provinsi minggu depan. Karena itu, minggu depan akan ada 2 persembahan. Yang pertama, seperti biasa, persembahan syukur kita pada Tuhan. Dan yang kedua, Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang mengadakan penggalangan dana untuk pekerjaan misi. Jadi, adik-adik bisa bilang kepada papa mama, minggu depan mempersiapkan 2 persembahan. Persembahan syukur dan penggalangan misi. Dan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening Gereja Yesus Ketapang ataupun dikumpulkan di amplop minggu lalu. Oke, kita lanjutkan lagi kebaktiannya. Let's go! Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong Papa dan Mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK, kemudian berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menjadi anak-anak yang inisiatif, baik membantu orang tua maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yuk kita nyanyikan pujian Ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui Mama dan Papa. Tuhan Yesus berkati kesehatan kami agar kami semua dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah Kristen Ketapang, untuk guru-guru dan juga murid-murid Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Mama dan Papa yang mendampingi kami di dalam pembelajaran kami secara online ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berikan ia hikmat-Mu agar ia dapat memimpin kami dengan arif dan bijaksana. Kami menyerahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat.
Tetap sukacita, sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.